selaku Kepala Sekolah SD Al-Firdaus Al-Aula. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat narasumber pada acara hari ini, Ibu Endang Puji Lestari selaku CGP Angkatan 11 Kota Samarinda. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul guna menimba ilmu bersama-sama di tempat belajar yang tersedia ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan. 4, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Untuk kelancaran agenda, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Rizal Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP IP Al-Firdaus Samarinda. Pada Bapak Rizal, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam sebuah kegiatan, yaitu pembebasan guru penggerak, yaitu rekan guru kita Ibu Endang Puji Lestari. Hari ini insya Allah di tempat ini kita akan menerima materi yaitu tentang diseminasi positif dari Ibu Endang. Semoga Bapak Ibu sekalian kita semua dapat mencerna materi dengan baik
dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, baik di kerja Firdaus maupun di kerja. Harapannya mungkin kita semua dapat mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini, dan bakal bisa memberikan masukan dan saran kepada materi untuk kita juga. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Indra atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Baik, mari kita memasuki pemaparan materi, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, yang merupakan bukti aksi nyata dari modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Kota Samarinda Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bunda Endang Puji Lestari SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bapak Ibu semuanya atau masih tetap semangat? Semangat ya, alhamdulillah. Udah pada makan siang belum? Sudah, alhamdulillah. Itu di depannya Bukika ada kresek ya, belum makan pun. Oh sudah. Kalau belum makan bisa sambil perhatikan, bisa sambil dimakan snacknya ya Bapak Ibu, atau minumnya silahkan. Pada kesempatan siang hari ini, saya pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini saya Endang Puji Lestari diutus untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak, di mana ilmu yang saya dapatkan ini harus saya imbaskan di sekolah saya, baik itu sekolah di unit SMP maupun sekolah saya di unit SD. Nah, adapun bentuk aksi nyata yang saya lakukan hari ini yakni berkaitan dengan adanya budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini bentuknya beragam Bapak Ibu, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk pendidikan saat ini musuh terbesar kita itu bukan apa yang ada di depan mata kita, tapi apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Bukan lelembut ya atau bangsa jin, enggak ya, tapi musuh kita adalah perkembangan teknologi, di mana kita sebagai pendidik juga wajib melek akan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengimbangi kebutuhan peserta didik kita. Baik, izin langsung saja masuk ke apa yang harus saya sampaikan. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri diantaranya yakni tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sih itu posisi kontrol kita atau keyakinan atau segitiga restitusi? Nah, dari pertemuan inilah yang kita harapkan supaya apa yang saya dapat sebelumnya juga bisa saya implementasikan di sekolah saya, di mana saya tidak bisa berdiri sendiri karena kita kerja tim gitu ya Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, tujuan aksi nyata budaya positif. Apa yang diharapkan dari aksi nyata yang sudah saya lakukan ini diantaranya yakni menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan serta kesepakatan kelas yang sudah dibuat.
Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik, memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi, memahami meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, menumbuhkan motivasi intrinsik guru, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang saat ini mungkin dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menumbuhkan budi pekerti yang baik serta mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, dari beberapa tujuan aksi nyata ini harapan saya apa yang sudah kita lakukan kita pertahankan. Apa yang belum pernah kita lakukan kita coba untuk melakukan perubahan. Berikutnya breaking nggak perlu ya karena semuanya masih semangat ya. Ice breakingnya makan snack dulu ya sambil berikutnya yakni tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru ini? Yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru di sini kita perlu berkaca dari adanya bentuk kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu kita memakai kurikulum K13, kurikulum sekarang kita memakai kurikulum Merdeka. Di mana di dalam kurikulum Merdeka ini ditekankan pada sosial emosional, terlebih pada dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa pilar profil pelajar Pancasila, yakni ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Mungkin sebelum adanya kurikulum Merdeka, pilar-pilar ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Hanya saja namanya yang belum tahu bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kita mulai membuka diri dengan adanya paradigma baru ini, maka pembelajaran yang sesungguhnya ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangan pembelajaran sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap murid itu kenapa harus dicukupi kebutuhan belajarnya, karena nanti setiap anak atau setiap manusia itu memiliki kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Itu yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Berikutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu tahu ya miskonsepsi itu apa ya? Bunda Dian mungkin sudah sering dengar miskonsepsi. Tahu? Miskonsepsi itu maksudnya gimana Bunda Dian? Salah konsep. Oke, dibantu temannya Bunda Riri, salah konsep. Perbedaan pemahaman. Ya. Jadi di sini perlu kita bercermin kembali bahwasanya terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita di sekolah, murid belajar, siswa belajar. Itu kontrolnya ada pada siswa atau guru? Guru, iya, wajib ada pada guru. Karena kalau kontrol pada siswa yang ada, suasana pembelajaran yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena siswa emosionalnya belum stabil. Yang ada hanya kesenangan, seperti itu. Nah, dari miskonsepsi tentang teori kontrol ini perlu kita ketahui bahwa ilusi mengontrol murid itu tidak benar. Jadi guru mengontrol murid sepenuhnya itu tidak benar.
Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat juga tidak benar. Bahwa kalau saya ngontrol murid saya, ini misalnya Bu Novi murid saya, wajib taat pada saya karena semua yang saya lakukan ini positif, itu tidak benar. Karena setiap orang punya cara pandang berbeda masing-masing. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mau menguatkan karakter. Itu juga tidak benar. Contohnya, ada murid kita bersalah, kemudian karena kita ini guru, posisi kita sebagai kontrol, kita memberikan dampak bahwa murid itu merasa bersalah dari tindakannya. Dengan tujuan kalau murid merasa bersalah pasti tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu tidak benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga tidak benar. Ilusi saja. Kadang kan orang zaman dulu anak kecil itu wajib taatnya sama orang yang lebih dewasa. Kayak kita dulu ya, misalnya nggak boleh makan sayap gitu ya. Pernah nggak dengar itu? Nggak boleh makan sayap ayam, padahal yang disukai anak-anak sayap banyak kulitnya. Bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol anak kecil. Gitu. Tapi efeknya apa? Alasannya kan nggak ada ya. Nah, ini tidak benar. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana kalau kita sering menerapkan hal demikian, tapi hal ini itu tidak benar bagi siswa kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini akan kita bahas. Nah, ada perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi paradigma stimulus respon tentang dunia, respon kita manusia tentang teori kontrol itu berbeda dengan teori. Nah, stimulus kita, realitas atau kebutuhan kita semua sama sebagai guru. Ternyata teori kontrolnya itu berbeda. Kan berbalikan ya? Berbalikan. Kemudian stimulus kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol itu menyatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol sesungguhnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita misalnya menganggap pandangan orang lain ataupun saran orang lain itu salah, harus sama dengan kita. Itu kita ubah konsep kita. Kita yang harus bisa membaca pandangan orang lain tentang cara pandang kita. Jadi harus bisa mengerti cara. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol menyatakan semua perilaku itu memiliki tujuan, ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain yang hanya bisa mengontrol saya, misalnya saya jadi guru, saya bisa baik kalau atasan kita baik. Kan gitu ya konsep kita ya. Padahal teori kontrol mengatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Karena segala bentuk kebaikan pada diri kita itu tergantung dari kita. Berkebalikan. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa kebayang ya, kita maksa murid kalau bujukan kita gagal. Nah, teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita nggak bisa memaksa kepada murid, tapi kita bisa menciptakan pilihan baru. Mungkin hal ini bisa kemarin saya baru praktekkan nih dengan Bunda ini ya Bunda ya. Ada salah satu anak murid kita berkebutuhan khusus, merasa bosan di sekolah, katanya stres di sekolah, capek, bosan, temannya nggak enak, kelasnya nggak enak. Dipaksa itu sudah bentuk apapun nggak mau masuk kelas, masih berhelm di luar. Ternyata setelah bernegosiasi saya carikan pilihan yang baru,
baru mau belajar. Dan betul di pagi saat istirahat nyamperin saya minta laptop, minta dibukakan laptop. Padahal yang dibuka itu laptop hanya melihat gambar kartun kesukaannya saja. Saya tawarin mau diperintan boleh, nggak usah Bu, udah bahagia sih. Ya. Akhirnya selesai masalah itu. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Nah ini yang salah. Teori kontrol mengatakan model berpikir itu menang-menang, bukan menang-kalah. Kalaupun ada keputusan, misalnya kita negosiasi dengan anak, kalau konsep keseharian sudut pandang orang awam kita itu kalah, kalau ikut anak, itu sebetulnya tidak begitu salah. Konsep yang benar itu menang-menang. Mungkin kita mengalah dengan tujuan yang baik, kan gitu ya. Jadi tidak selalu mengalah itu diartikan kalah, enggak. Berikutnya, baru kita masuk ke inti, yakni disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi pada dasarnya disiplin positif di sini adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, hukuman atau ancaman. Jadi tidak ada ketiganya, baik kita memberikan reward, hukuman atau mengancam. Itu tidak ada, karena disiplin positif itu beda dengan peraturan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah di sini mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari adanya suku, agama, bahasa, latar belakang, mungkin warna kulit, berat tubuh, terlepas dari itu semua, ataupun jenis gender, terlepas dari semua itu. Nah, apa saja sih contoh nilai kebajikan yang ada? Beragam Bapak Ibu. Kalau nilai kebajikan yang sering kita lihat adalah profil pelajar Pancasila, itu kan ada lagunya ya, dimensi profil pelajar Pancasila, terutama mungkin beriman bertakwa berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini berdasarkan PYP, Ibu Primary Years Program, itu ada rasa toleransi, saling hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan skill, life skill atau keterampilan hidup di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai kebajikan ini kita ukur itu masuk pada penilaian formatif, ya kan? Kita kan untuk kurikulum merdeka itu sistem penilaian ada dua, sumatif dan formatif. Formatif ini adalah jenis penilaian yang dilakukan pada saat proses. Jadi proses berlangsungnya kita melakukan pengamatan terhadap anak didik kita. Kalau sumatif hubungannya dengan pengukuran tujuan akhir pembelajaran berupa ujian semester, ulangan harian, ujian nasional, seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia.
Di sini kebutuhan dasar manusia itu sendiri merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Supaya pada saat kita mengambil sebuah komitmen ya tentang bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung tidak timpang sebelah. Timpang sebelah dalam arti apa? Nyaman buat guru tapi tidak nyaman buat siswa. Karena setiap manusia punya kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini yakni diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup. Jelasnya di sini contohnya ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini dipenuhi oleh orang tua mereka. Kita guru kadang hanya sebatas bertanya, pemenuhan itu sudah mereka dapatkan atau belum ketika belajar sampai di sekolah kurang termotivasi. Contoh, mengantuk ketika di sekolah. Itu kan bertahan hidup ya. Nah, tidurnya nyenyak nggak di rumah, istirahatnya kurang nggak, semacam itu. Atau pada saat pembelajaran itu tidak konsentrasi fokus karena belum sarapan misalnya. Ini kan perlu juga kita ketahui. Kasih sayang dan rasa diterima, ini kita peduli, kita ada kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini bisa kita ciptakan di dalam kelas dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif. Salah satu contohnya menciptakan hal demikian mungkin dengan game, ya, dengan kerja kelompok. Karena mereka akan mendapatkan umpan balik kasih sayang dari sekitarnya dan bisa diterima. Nah, ini caranya seperti apa? Harus kita gali. Perbanyak strategi pembelajaran yang melibatkan kelompok. Ini yang disarankan. Kemudian penguasaan harga diri. Nah, setiap orang punya harga diri. Ini yang perlu kita pahami juga. Harga diri itu gak hanya pada orang dewasa. Anak-anak pun punya harga diri. Ya, teman-teman, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Maka di dalam sebuah kelas anak-anak kita itu biasanya memang ada tipikal anak yang sangat menonjol dan biasa saja. Ini yang harus kita pecahkan sebagai guru. Semua orang, semua manusia punya kebutuhan dasar untuk penguasaan. Maka kalau penguasaan itu cenderung hanya fokus pada salah satu pihak, ini menjadi masalah kita bersama. Apa yang harus dilakukan guru di kelas untuk memecahkan penguasaan? Supaya semuanya juga merasa berkuasa, merasa dihargai. Begitu. Berikutnya kebebasan. Mereka punya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi manusia punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita cukupi dalam proses pembelajaran. Terlepas dari posisi kita, kalau kita ada di posisi kontrol, karena kita guru. Meskipun kita mengambil posisi kontrol, kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang dimaksud. Bahwa murid kita itu perlu kesenangan, murid kita perlu dihargai, perlu kasih sayang, murid kita perlu kebebasan, dan murid kita juga perlu bertahan hidup. Ini yang harus kita tekankan atau ketahui bersama. Sehingga apa? Kalau ini bisa terpecahkan, motivasi belajar siswa yang menurun itu ada kata kuncinya. Oh, berarti kesalahannya di mana? Terus apa yang harus saya lakukan? Siapa yang harus saya libatkan? Maka di situ nanti akan terpecahkan yang diharapkan. Nah, dari dari bentuk 5 kebutuhan dasar manusia tadi,
tidak luput dari motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, motivasinya dibedakan menjadi dua, baik ekstrinsik maupun intrinsik. Kalau ekstrinsik, X itu berarti dari luar, in dari diri sendiri, dari dalam. Jadi kalau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang melakukan suatu hal itu bisa jadi motivasinya hanya ekstrinsik saja, hanya supaya nyapa tidak dihukum. Misalnya misalnya saja ya, sebagai karyawan misalnya saja saya berangkatnya jarang terlambat. Motivasi saya apa? Supaya saya tidak dipotong gajinya. Itu ekstrinsik karena aturan. Tapi kalau motivasi intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka hal ini akan dilakukan oleh manusia dimanapun mereka berada. Jadi kalaupun saya misalkan saja disiplin, tidak pernah terlambat, itu karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya berhak untuk menjadi lebih baik. Saya berhak untuk menjadi teladan yang baik. Itu dari diri sendiri yang punya motivasi. Beda kalau yang memotivasi itu aku. Karena aturan itu pasti ada konsekuensinya. Apakah dapat imbalan gaji atau pengurangan gaji. Kalau tambahan nggak mungkin ya Pak Ilham. Kalau pengurangan yes. Nah, berikut bentuk hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, ini bentuk perilaku dari penanganan sebuah masalah yang akan kita lakukan. Ada 3 macam. Apakah itu bersifat hukuman, apakah itu bersifat konsekuensi, apakah itu bersifat restitusi. Mungkin kata restitusi ini baru Bapak Ibu dengar atau sudah pernah mendengar? Baru ya, jujur saya baru mendengar pada saat kemarin. Dan itu yang mendengar pertama pada saat saya setelah mendengar itu Bu Yeni, kata restitusi itu ya Bu Yeni, yang kemudian kita praktekkan secara langsung. Ya, jadi restitusi ini untuk memecahkan masalah yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi bahasa ini baru kita dengar. Iya, baru tahu namanya. Hukuman, nah ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Bersifat tiba-tiba. Jadi kadang meskipun kita sudah buat SOP, ada aja tindakan yang bersifat tiba-tiba di luar rencana. Maka sifatnya hukuman secara refleks sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Ini terencana sesuai SOP. Seperti yang teman-teman misalnya libatkan untuk pembatasan bentuk kegiatan kesalahan anak, ada skorsing misalnya saja. Ini terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena pasti pikir-pikir mereka mau melakukan sesuatu. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita kayak mata-mata. Ya. Jadi kita kayak hakim tuh yang tukang mengadili orang yang salah. Padahal kan nggak boleh gitu tadi ya kan, dari posisi kontrol kita. Maka yang terakhir di sini ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada dasarnya untuk 3 elemen hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hal yang hendaknya dilakukan untuk menciptakan disiplin positif di sini itu adalah restitusi. Kalau restitusi di sini kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, belum sampai sini, ini kita harus tahu dulu 5 posisi kontrol guru. Kalau ada beberapa kegiatan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita perlu tahu dulu posisi kontrol kita. Kontrol kita itu ada 5.
bisa kita sebagai penghukum, bisa kita sebagai pemantau, lihat, diamati, bisa kita sebagai pembuat merasa bersalah, bisa kita sebagai manajer, bisa kita sebagai teman. Maka kadang ada guru yang kadang galak, misalnya saja ya, tiba-tiba 5 menit kemudian berubah menjadi teman, misalkan saja. Buniar itu biasanya yang kayak gitu. Nah, ini bentuk posisi kontrol guru yang dilakukan. Ya, yang kita lakukan, sering kita lakukan. Nah, hal ini nanti akan kita terapkan pada bentuk penyelesaian masalah dari segitiga restitusi. Kita kembali lagi ke contoh posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kalimatnya apa teman-teman? Pak Ilham tiba-tiba perintah nih teman-temannya. Karena Pak Ilham guru ya di sini ya. Teman-teman terlambat upacara, nggak pakai baju seragam ungu. Hormat pada bendera 1 jam. Ini menghukum. Tanpa adanya negosiasi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini dengan kalimat. Ditanya dulu. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini menekankan bahwa dia supaya punya rasa bersalah. Kadang kan anak sekarang itu udah salah cengengesan ada ya. Iya. Itu PR besar kita sebetulnya. Kenapa? Kok nggak takut? Kan anak ya. Padahal masih hidup kita. Berikutnya, sebagai teman, beda lagi. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini guru baik. Ya, baik banget. Ya. Ya, katanya. Sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Jadi beda ya bentuk kalimatnya ya. Berikutnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini lebih mengerti akan kebutuhan dasar manusia. Karena kita bertanya dulu, kita kan nggak tahu kesalahannya. Misalnya atributnya nggak lengkap, ya kalau rumahnya habis kita nggak boleh langsung ngomong ya. Kita juga nggak boleh membiarkan kan gitu. Nah, salah satu opsinya seperti ini. Kemudian, nah dengan posisi kontrol, apakah aku sekarang saya ingin bertanya dari adanya manajer, kemudian membuat rasa bersalah, menghukum, terus apa lagi? Teman, ada lagi? Pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut teman-teman apa ini? Iya, karena ada kata kecewa. Kecewa. Itu kalau anak yang respect pasti sudah saya kecewa. Beda kalau yang cengengesan. Berarti harus ekstrim. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ayolah, lakukan demi bapak ibu, teman. Oke. Nah, dari sini maka kita perlu membentuk sebuah keyakinan yang mungkin sudah sering kita bahas ya Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Oh gitu. Benar Pak Munawi. Terima kasih.
anak itu dibuat bersama-sama atas kesadaran seluruh anggota di kelas, baik itu guru maupun siswa. Kalau peraturan itu bersifat memaksa, karena yang buat hanya satu orang, bisa guru atau siswanya yang buat. Tapi nggak mungkin ya siswa yang buat, ya pasti guru. Ini bedanya peraturan dan keyakinan. Nah, menurut Bapak Ibu, lebih baik membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat itu pada awalnya dengan kita membuat sebuah kebijakan atau sebuah pilihan. Nah, pilihan itu awalnya bukan disebut dengan keyakinan kelas, tapi apa kemarin? Kesepakatan kelas. Jadi kalau ada pernah mendengar kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, beda atau sama? Beda. Keyakinan kelas dibuat setelah kesepakatan kelas dibuat atau disetujui. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dari beberapa hal yang ditulis anak-anak. Kita kuatkan lagi, kita yakinkan kembali mana yang harus kita buat sebagai keyakinan kelas. Saya ada 5 poin, yang kita buat hanya 2 karena 3 poin sudah mencakup di 2 poin. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan semua anggota kelas, tidak hanya pengurus kelas saja. Nah, baru kita masuk ke segitiga restitusi. Dari penyelesaian posisi kontrol guru tadi, kita ada hukuman, teman, membuat rasa bersalah, manajer, pemantau. Nah, segitiga restitusi ini membantu kita untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi itu apa sih? Yakni suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mekanismenya seperti apa? Pertama, yakni menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contohnya, kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Misalnya, Bu Novi hari ini nggak pakai sepatu hitam. Saya nggak harus langsung bilang, Bu Novi pulang. Tapi saya dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Awalnya tuh kayak nggak salah gitu. Jangan ini awalnya kayak ini orang salah dijadikan gitu. Kalian yang paham ya. Yang kedua, baru validasi tindakan yang salah karena saya tadi nggak pakai sepatu ya misalnya aja ya. Jadi langsung kita lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa jadi sepatunya basah. Atau guru-guru yang dipakai ternyata sepatu persis. Dan kita nggak tahu ya alasannya. Kita tanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Misalnya nggak usah masuk kerja, ya kan? Gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, baru kita yakinkan. Masuk ini karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kalau mungkin pikiran Bu Novi biar bisa jadi saya nggak apa-apa gitu kan, nggak pakai sepatu besar, yang penting saya masuk aja, kan gitu ya. Bisa jadi kalau punya keinginan yang lebih buruk, nggak usah masuk sekolah karena pakai sepatu hitam bakal ditegur, kan gitu ya. Nah, maka hal terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita?
supaya tidak ada lagi yang melanggar atau tidak memakai sepatu kita. Kita tanya maunya apa gitu. Baru nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Dengan ini apa yang telah kita sepakati? Mungkin keseragaman, ya kan? Seragam pakai hitam. Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah melakukan kesalahan ini? Kan kita tanya. Mana saya sempat tanya Sibil ya benar. Sibil kenapa nggak masuk? Sibil stres, Sibil bosan. Baru kita tanya, kalau Sibil stres, orang tua Sibil lebih stres nggak? Bisa jadi lebih stres kan? Kan kita tanya dulu ya, akhirnya apa? Kebaca pikirannya. Dia beranggapan bahwa saya nggak sekolah nggak apa-apa, saya jadi pengangguran nggak apa-apa, saya masih ada orang tua saya. Tapi kan nggak perlu langsung kita potong kompas. Sibil nggak boleh gitu, Sibil itu salah, nggak bisa. Sibil juga punya perasaan sebagai kebutuhan dasar manusia yang perlu dihargai seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh ilustrasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemarin sempat saya lakukan sudah di sekolah saya. Jadi pertama kita tadi ini dari kelas 7 ya Bunda, dari Dimas. Kalau tidak salah saya pinjam HP Pak Ilham ini ya. HP saya mati. Nah dari ilustrasi penyelesaian masalah saya itu pertama-tama tentang menstabilkan identitas, kemudian menanyakan dulu misalnya kenapa terlambat, baru silakan masuk untuk belajar dulu, tapi nanti kita kasih waktu untuk ketemu langsung dengan kita. Yang kedua kita validasi tindakan yang salah, sebenarnya ada apa kenapa kita tanya, baru kita menanyakan keyakinan. Kalau kesalahan ini misalnya tidak harus diulangi lagi, apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu saya perbaiki? Misalnya seperti itu. Sehingga timbul kesempatan. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, berakhir pada penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi dari beberapa 5 posisi kontrol guru, kita juga harus memperhatikan untuk permasalahan yang kita hadapi. Tidak selamanya kita menjadi manajer, enggak. Tapi kita juga harus bisa menjadi teman misalnya. Kalau itu membuat rasa bersama. Cuma tidak semua kesalahan itu harus diadili dengan membunuh, karena itu bukan sebuah solusi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.